Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja ya. Link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Nanti di belakang video saya akan share lagi saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum mulai saya disclaimer dulu, jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Dan ini adalah tampilan Telegram saya. Jadi memang tools yang saya gunakan untuk di sini, untuk analisa di sini, semuanya adalah tools dari Wisdom and Invest. Aksesnya hanya melalui Telegram. Dan bagi teman-teman, kalau ada yang merasa tertarik menggunakan tools ini, bisa banget ya, bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu yang pertama tentunya dengan berlangganan, yang kedua didapatkan secara gratis nih. Teman-teman caranya gampang banget, tinggal buka rekening aja, rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita itu ada 3, JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas ya. Kita ada pakai juga ketiga aplikasi ini, jadi kalau misalnya teman-teman ada ingin tanya-tanya cara penggunaan aplikasinya, kita bisa bantu untuk membimbing teman-teman dalam menggunakannya. Untuk kalau teman-teman tertarik lagi lebih dalam untuk mengetahui fasilitasnya Wisdom and Invest itu apa aja sih sebetulnya? Karena banyak banget ya. Jadi nggak bisa saya bahas semua di sini karena waktunya juga terbatas. Jadi teman-teman boleh banget ikutan Zoom kita sehingga teman-teman bisa tanya secara live, langsung tanya jawab dengan mentornya ya, dengan coachnya, yaitu di hari Rabu ini nanti nih. Jadi jangan ketinggalan besok ya. Di Rabu 9 November, ini jamnya sebetulnya 20.30, yang di sini 20.45 itu minggu lalu sebetulnya karena kita lagi kebetulan ada event, yaitu kelas insentif untuk para member. Tapi eventnya udah selesai, jadi nanti waktunya akan kembali ke normal lagi ya, 20.30 dengan Miss Mary Jane. Dia stylenya adalah swing trader dan memang sudah terbukti dari hasil portfolionya, itu memang sudah bagus banget ya. Dia swingnya bahkan ada yang sampai 3 digit gitu portonya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang tidak sempat besok, bisa ikut juga di acara kita yang hari Sabtu. Nah, kalau ini coach-nya adalah Coach Zoe. Dia spesialisnya memang jadi fast trader nih. Portonya juga, walaupun dia fast trader, tapi dia portonya juga multi bagger semua nih. Keren-keren memang coach-coachnya kita. Dan jadi nanti akan diajarin gimana sih caranya ngedapetin saham-saham yang bisa langsung buat fast trading ya. Jadi keren banget memang saham pilihannya. Kalau teman-teman udah ada yang join di Telegramnya Wisdom and Invest, pasti sering banget beberapa sekali Coach Zoe ini ada share stock pick pilihannya. Ini silakan ikut aja di hari Sabtu, biasanya pukul 4 sore. Kalau misalnya teman-teman mau link Zoom-nya, ini ada di Telegramnya ya, jadi tinggal diklik aja dan lalu langsung join tuh, gampang banget ikutinnya. Acaranya gratis, siapa aja boleh ikut, mau ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya, adik-adiknya, istrinya, suaminya itu boleh ya, silakan banget. Dan sebelum mulai ke pembahasan saham, seperti biasa saya akan analisa dulu indeks kita seperti apa. Supaya teman-teman tahu ya, kira-kira indeksnya mau kemana sih ke depannya. Jadi kemarin sudah saya share juga sebetulnya analisa dari indeks dan so far belum ada perubahan dari indeks kita. Sorry, kepencet. Nah, oke. Jadi belum ada perubahan ya dari indeks kita, yaitu foreign-nya masih outflow sampai hari ini dan area support-nya di sebelah sini 6967 ya, area sini. Kalau misalnya dia sampai breakdown, artinya dia akan mengalami penurunan sampai ke area demand selanjutnya. Area demand itu area support, jadi di area sini ya 6747 sampai 6815. Jadi watch out aja di area sini. Kalau seandainya dia memang breakdown, maka jangan agresif dulu. Kita wait and see sampai dia kembali ke area
supportnya lagi supaya kita bisa buy on weakness saham-saham yang menarik nih. Tapi kalau dia mantul di area 6967 artinya dia masih akan sideways. Area sideways-nya di sebelah sini ya. 6967 sampai 7136 itu area sideways-nya. Selama dia sideways artinya kita fast trading aja dulu, tektokan dulu, atau kalau misalnya nemuin saham-saham yang uptrend maka kita bisa sih swingin ya, tapi swingnya juga nggak gitu lama-lama banget karena kondisi marketnya juga lagi seperti ini. Kita cek juga untuk analisa teknikalnya. Kalau yang tadi perintahnya kan /SD composite, ini untuk ngecekin foreign flow. Jadi bukan cuma indeks, teman-teman bisa ngecekin foreign flow dari mana aja, saham apa aja. Dan kalau yang orange-orange itu tadinya ini adalah net sell-nya ya, kalau yang hijau-hijau itu artinya net buy. Dan garis yang warna abu-abu maupun ungunya itu adalah rata-ratanya. Jadi secara grafiknya kelihatan. Dia kalau mengalami penurunan, artinya mungkin asingnya jualan atau exit pelan-pelan. Jadi kelihatan ya, rata-ratanya dia akan semakin menurun. Tapi kalau dia akumulasi perlahan-lahan, maka juga akan terlihat rata-ratanya akan semakin menanjak. Jadi itu fungsinya si grafik warna abu dan ungunya ini. Kita kembali ke teknikalnya untuk indeks kita. Kalau menggunakan chart Wisdom and Invest ini, yang chart win ini, dia kan analisanya berdasarkan teknikal. Ini 3 hal yang harus kita perhatiin, jadi gampang banget karena udah ada trading sistemnya nih. 3 hal yang kita perhatiin yaitu momentumnya, pixelnya, dan garis win line-nya. Ini juga udah ada support resistnya, jadi yang angka di kotak ini adalah angka support resistnya yang kuat ya. Kalau yang daily atau support resist yang tidak begitu kuat itu juga ada, yaitu yang di sini. Nah, jadi kita nggak perlu ribet-ribet, repot-repot, bingung-bingung, dia sudah generate semuanya, ada MA 200-nya, ada support resist-nya, dan ini yang paling penting sih biasanya aku perhatiin adalah momentumnya. Jadi kelihatan langsung, kalau momentumnya titik pink, artinya sideways. Kalau dia lagi ada momentum berwarna biru Ben-Hur dan menanjak, ini bagus ya, artinya dia berpotensi uptrend. Kalau dia berubah menjadi biru Ben-Hur dan semakin menurun, artinya berpotensi untuk mengalami penurunan atau dia akan reversal. Kebalikannya, kalau menjadi merah, artinya dia berpotensi downtrend, dan ketika dia berubah warna menjadi biru merah tua, dan semakin mengecil, artinya dia berpotensi reversal. Jadi gampang banget kita kalau menggunakan si momentumnya ini. Kalau teman-teman bingung ini lagi apa sih trennya, tinggal lihat tidak ada momentum sideways. Dan kita langsung dibantu dengan area support resist untuk menentukan trading range ya. Jadi tidak ada momentum, kita lihat range-nya di sebelah sini. Jadi itu area sideways-nya ya. Supportnya tadi resistnya sudah saya sampaikan, yang di chart satu lagi. Kita langsung masuk aja ke ininya ya, ke sahamnya yang mau kita bahas. Yang pertama yaitu SCMA. Ini SCMA memang tadi sempat ngeprank nih. Dia sempat turun ke bawah garis win line, tapi dia akhirnya mantul ya, sempat ke MA 200, tapi akhirnya dia mantul. Momentumnya juga jadi membaik lagi, volumenya juga jadi gede. Cuma dia masih tetap harus berjuang di area resist. Jadi ini adalah area resistnya di area 268 sampai 270 ya, memang ada resist. Kalau dia breakout maka bagus banget, berpotensi menjadi double bottom. Berpotensi bukan berarti udah pasti ya. Coba kita cek dalam chart weekly-nya. Ini secara weekly dia sebetulnya masih ada resist. Nah, jadi resist trend yang secara major juga dia masih harus tuh. Ini berpotensi menjadi double bottom, tapi nggak selalu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa oh ini pasti double bottom dan pasti targetnya akan setinggi ininya gitu. Nggak selalu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan pattern. Kita yang penting mengikuti pergerakan harganya aja, price action-nya. Kalau dia breakout dengan candle yang bagus dan volume yang besar, maka bagus, artinya dia akan melanjutkan kenaikannya. Tentu dia akan tes dulu resist selanjutnya.
Di sebelah sini ya, di area 304 tuh. Di area 300 dia ada resist. Kalau dia breakout lagi, baru mudah-mudahan dia akan ke sebelah sini nih. Yang sekaligus memang target double bottom-nya. Nah, mudah-mudahan tercapai ke sana ya. Secara weekly juga ini sudah ada momentum bagus, tapi karena ini candle weekly biasanya hanya valid di end of week. Jadi kita masih harus konfirmasi di end of week ini ya, dia closingnya bagus atau enggak, kalau kita menggunakan chart weekly. Tapi secara daily, hari ini closingnya bagus, mudah-mudahan dia bisa breakout nih dari 270-nya. Jadi dia masih perlu testing 270-nya. Kalau seandainya dia tidak bisa breakout dari 270-nya, dia tiba-tiba berbalik arah, maka teman-teman jangan lupa untuk taking profit dulu, nanti buyback lagi di area bawah. Dengan supportnya tentu di MA2, di garis win line dulu ya, ini 250 garis win line menjadi support, 244 itu support, dan MA 200 yang tadi dia mantulin itu juga support, yaitu 240 tuh, pas low-nya 240. Resi sudah, support sudah. Kita lihat foreign flow-nya deh. Untuk foreign flow-nya bagus. Kita lihat hak-hakinya sih kayaknya tadi agak kurang ya. Karena sempat ada guyuran. Ini kalau dari 5 menit, ini bisa kelihatan. Makanya enak banget kalau kita menggunakan si chart hak-haki ini. Jadi hak-haki ini fungsinya untuk apa? Jadi biasanya yang saya pakai chart itu ada 3. Yang pertama yang chart win itu untuk analisa secara teknikal, dan yang kedua itu NBSA untuk menganalisa dari foreign flow-nya, dan yang ketiga adalah si chart hak-haki ini. Kenapa chart hak-haki? Jadi dia tuh ada frekuensi analyzer. Frekuensi analyzer ini fungsinya untuk mendeteksi adanya transaksi dalam jumlah besar. Bukan jumlahnya besar ya, tapi lotnya besar. Dia ada justru frekuensinya sedikit, transaksinya sedikit, tapi lotnya gede-gede gitu. Itu yang mengisyaratkan bahwa ada big money yang lagi lewat. Cuma dia mau naikin atau dia mau turunin. Itu dia bersifat dua arah, sehingga kita harus dibantu dengan adanya si haki-haki ini. Ini tadi memang sempat ini ada buangan gede, makanya guyurannya lumayan ya. Dia sempat turun. Tuh, ini ada yang haki. Jadi bar merah-merah artinya ada yang haki atau hajar kiri atau jualan. Kalau yang hijau itu artinya ada yang haka atau hajar kanan. Sehingga akan bagus kalau dia hijau-hijau dan semakin meningkat rata-ratanya. Artinya banyak yang haka. Karena kalau bandar mau naikin harga, dia pasti akan makan overnya ya. Dia harus haka. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Jadi si SCMA ini masih wait and see dulu, harus lihat besok dia mampu nggak break 270-nya dengan volume dan candle yang bagus ya. Kalau dia koreksi, sebetulnya masih cukup menarik untuk kita buyback. Kalau misalnya teman-teman masih punya dan mau taking profit dulu di 270-nya, nanti buyback lagi, itu boleh, silakan. Kalau belum punya, maka wait and see aja, karena SCMA ini suka kayak begitu ya, dia suka turun ke bawah, habis itu baru naik lagi. Selanjutnya, Bumi. Untuk Bumi, ini yang tadi saya ajarin bahwa ada 3 hal yang akan kita perhatiin, yaitu momentum, pixelnya, dan garis win line-nya. Ini juga ada, dia langsung generate by system ya, ada area yang berwarna hijau ini. Jadi kalau dari pixelnya sih nggak oke, momentumnya tidak ada, berarti potensinya sideway. Nah, sideway-nya bisa aja dia lagi bergerak di dalam channel up ini, jadi mau zigzag begini itu bisa. Sehingga dia sebenarnya lagi deket area support ya, support 171 ini udah ada angkanya, ini support channel, yang 202 itu resist channel. Jadi di 171 kalau teman-teman mau spek buy silakan, tapi kalau dia breakdown, kita buletin aja dan kasih toleransi ya. Kalau dia breakdown dari 170, artinya sebaiknya teman-teman juga exit dulu karena dia berpotensi ke support yang di bawahnya, yaitu 151. Tapi kalau dia mantul, maka berpotensi banget kita masih bisa tektokin ya. Kita bisa tektokin seperti ini. Jadi kalau dia bertahan di atas 171, berpotensi untuk testing lagi 192-nya. Tapi kalau breakdown, berarti area sideway-nya akan menjadi seperti ini. Oke,
Itu untuk buminya. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu GDST. GDST. GDST ini sebenarnya cukup menarik. Jadi ingat, ini chartnya paling gampang dan simpel banget untuk kita analisa. Yang pertama kita melihat dari momentumnya. Momentumnya berupa titik pink, artinya dia tidak ada momentum, berpotensi sideways. Nah, pixelnya juga baru hijau satu, jadi bukan sinyal yang valid-valid banget ya. Kalau yang valid-valid banget itu ketika dia sudah ada momentum dan semakin meningkat. Jadi saat dia seperti di area sini, jadi di awal-awal trennya. Kalau ini sebetulnya sih udah menarik. Sayangnya dia candlenya bullish, volumenya kurang gede nih. Itu sebabnya momentumnya jadinya juga nggak begitu bagus-bagus banget. Dengan support 224, kalau teman-teman mau spek buy sih boleh aja, buy on weakness aja, karena VWAP-nya juga di bawah ya. VWAP 228, closingnya 238, artinya dia di atas VWAP. Kalau mau entry sedekat mungkin dengan VWAP-nya. Ini juga kebetulan ada supportnya 224, jadi barangkali dia mau bikin zigzag begini, karena ada channel up-nya. Dengan catatan dia harus mampu bikin high lagi, baru berpotensi ke area 260 ini. Jadi support 224 dan low hari ini juga menjadi support yaitu 214. Support trennya di 211, untuk resistnya di area 260. Kita cek HKQ-nya deh. Tadi aku sempat lihat HKQ 5 menit, 5 menitnya sih bagus. Fungsinya HKQ yang 5 menit ini kita untuk melihat ininya ya, potensi apakah dia bisa naik lanjut atau enggak, dan tentunya untuk fast trading karena menggunakan 5 menit. Kalau entry 5 menit artinya exit juga kita menggunakan chart 5 menit. Di sini ada spike kecil, semakin tinggi spike-nya semakin bagus. Jadi yang bagus tuh seperti ini. Dan ini ada action HK-nya, jadi mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ya, terutama menuju ke area 260. Selanjutnya bell. Untuk bell, dia masih downtrend karena kelihatan dari channel down-nya. Dia udah di bawah MA 200 juga, momentumnya juga nggak ada. Artinya berpotensi sideways, volumenya juga nggak gimana-gimana banget. Sinyal valid untuk entry, jadi kalau teman-teman mau mencari saham-saham menggunakan chart Wisdom and Invest, itu sinyal entry-nya paling gampang seperti ini. Ketika ada momentum, volumenya juga ada, pixelnya hijau-hijau bagus, dan dia di atas garis win line. Ini adalah sinyal validnya ya, sinyal valid untuk entry. Jadi kalau untuk entry, si bell belum. Kalau mau entry di saham-saham yang seperti ini, sebaiknya menunggu yang ciri-ciri saya tadi sampaikan. Ketika dia ada momentum dan semakin menanjak, apalagi kalau dia sudah mulai ada volume. Karena kalau ada volume artinya menunjukkan market maker-nya serius. Kalau nggak ada volume berarti nggak begitu serius ya. And yaitu momentum, pixelnya bagus dan dia harus di atas garis win line dan bikin higher high terus. Jadi ini belum ya, belum oke. Nunggu aja sampai ada sinyal validnya baru entry. Selanjutnya BGTG. Untuk BGTG, momentumnya masih berupa titik pink, artinya sideways, dan ini sudah dibantu nih. Ada range-nya tuh. Sudah ada area yang berwarna hijau itu ya. Jadi kita gunakan aja ini, dia ada areanya 93 sampai 109 atau 110 nih, kita buletin ya sesuai di yang ini aja. Soalnya yang ini kan angka-angkanya dia generate by system, sehingga kita perlu adjust lagi sendiri, kita adjust sesuai dengan support resist yang ada di sini ya. Dan angka fraksinya tentu kita harus sesuaikan juga. Karena dia lagi bergerak di range itu, dia belum ada momentum, maka yang mau tektokan sih silakan. Entry-nya tentu di dekat-dekat support aja ya. Ini ada support juga sih di 98, di 93, dan resistnya di 110. Jadi tektokan aja. Kalau sampai dia breakout dengan volume, tiba-tiba ada momentum yang semakin meningkat, maka bagus. Kalau dia belum ada momentum yang meningkat,
maka ya kita copet-copet aja, fast trading aja. Selanjutnya Akra. Akra momentumnya lagi melemah, tapi dia lagi on support sih. Sini ada support. Yang mau spek buy silahkan, boleh-boleh aja, deket-deket support aja ya. Support terdekat 1365 dan 1315. Kalau dia breakdown dari 1315, maka jadinya agak kurang oke nih. Artinya dia masih bikin lower low, dan dia masih di bawah garis win line terus, dan masih kurang oke. Jadi tunggu aja, kalau mau tunggu mantul dulu silakan, atau mau spek buy dicicil, karena risknya sebetulnya kecil ya. Kalau kita entry di area-area support tentu risknya kecil. Tetap jangan lupa atur money manajemennya. Jadi belinya dicicil. Tadi supportnya sudah dengan resistnya. Karena dia masih di bawah garis win line, artinya win line-nya menjadi resist. Ini 1474 ada angkanya. Jadi kalau garis win line-nya warna ungu, warna magenta, yang di kanan ini juga magenta. Itu menunjukkan angkanya tuh. Sehingga kita bisa gunakan ya angka itu sebagai area resistnya. Tentu dibuletin, jangan lupa sesuai dengan fraksi. Jadi momentumnya belum oke, ini juga belum oke, cuma dia di dekat area support, sehingga kalau mau spek buy silahkan fast trading aja dulu selama dia belum ada sinyal yang valid untuk entry. Sinyal valid untuk entry, jangan lupa ketika dia breakout dari garis win line, ada momentumnya dan pixelnya hijau-hijau, maka kita bisa swingkan. Selama belum ada sinyal valid, maka sebaiknya fast trading aja ya. BRMS. BRMS sebetulnya dia masih di bawah MA200. Ini MA200-nya. Jadi masih downtrend ya secara major. Momentumnya belum ada, masih berupa titik pink, jadi dia masih sideways. Di sini ada areanya, sudah terbentuk area warna hijaunya, sehingga kita bisa gunakan area support itu. 173 sampai 170. Itu merupakan area support. Yang mau spek buy silakan, tapi kalau dia closingnya di bawah 170, candle bearish, volume gede, maka hindari dulu ya. Dengan resistnya di area sini 191. Jadi dia belum ada momentum, dia masih sideways, tektokin aja, buy on support, sell on strength. Kalau tiba-tiba ada buangan, candle bearish, volume gede, maka hindari dulu, exit dulu. Selanjutnya SMBR. SMBR ini sudah muncul sinyal exit ya, yaitu segitiga hijau, jadi harusnya kemarin teman-teman sudah exit. Karena dia momentumnya melemah, jadi ingat momentum yang berubah warna, dia menjadi biru tua dan semakin mengecil, artinya berpotensi reversal. Sehingga seharusnya kemarin sudah kena trailing stop. Udah cuan, maka happy cuan ya. Nanti kita tunggu aja sampai ada sinyal lagi untuk entry kembali. Di sini sih sebetulnya ada support. Sini ada support tuh, 430. Dan memang lagi dekat support. Sebetulnya bisa untuk spek buy. Tapi karena hari ini dia closingnya candle bearish, volumenya di atas rata-rata. Jadi masih ada kekhawatiran dia masih mau turun dulu. Sehingga teman-teman wait and see aja dulu. Besok dia mampu nggak mantul. Kalau dia nggak mampu mantul, berarti kita tunggu aja sampai ada candle pembalikan arah ya. Candle pembalikan arah itu biasanya candle doji, atau candle hammer, atau candle inside bar. Seperti itu. Jadi kalau dia breakdown 430 masih ada potensi ke sini nih. Ini berapa nih? 4, area 420 ya, 418 mungkin. 420. Di dekat-dekat situ. Jadi tunggu aja sampai candlenya berbalik arah, baru spek buy. Dengan resistnya tentu terdekat di 448, garis win line juga menjadi resist. Dan di sebelah sini juga menjadi resist, 472. Ini kemarin kepentok MA200 ya tuh, nggak bisa lewat. Memang dia masih downtrend kan secara major, jadi memang hanya dead cat bounce saja. Untuk SMBR, kecuali dia sudah mampu bikin high lagi, dia ke atas garis MA200, baru bagus lagi ya, untuk si SMBR.
Coba kita lihat secara weekly. Tren besarnya kita lihat deh, SMBR. Tuh, dia masih bikin lower low. Jadi memang kenaikannya bersifat sementara juga. Selanjutnya BMRI. Kalau BMRI, kita harus ngecekin ininya ya, foreign flow. Karena biasanya dia korelasi semua Big Bank, mau BRI, BCA, BNI, semua korelasinya dengan foreign flow. Jadi kalau nggak ada foreign flow, dia agak sulit untuk naik ke atas. Makanya kemarin BMRI kan sampai all time high ya, itu karena didukung dengan adanya inflow dari foreign gitu. Nah ini foreignnya masih mungkin ya wajar ya taking profit. Semua orang kan butuh profit juga, termasuk asingnya juga mau profit gitu loh. Dan dia lagi sideways di area atas ini, sehingga wait and see aja dulu, jangan terlalu agresif. Coba kita lihat dengan MSF. Kalau chart yang ini dia menggunakan indikatornya tuh moving average, MACD, dan stokastik. Kenapa pakai stokastik? Karena saya biasanya suka banget ngeliatin Big Bang yang lagi oversold. Biasa kesempatan banget untuk dicicil beli gitu. Contohnya seperti di sini ya, saat dia lagi masuk ke oversold, di area bawah sini, maka untuk cicil beli. Saat ini sih dia belum oversold dan lagi on support memang. Lagi sideways di sebelah sini. Kalau mau tektokan sih oke-oke aja, cuma harganya kan udah mahal ya. Dia udah 10 ribuan ke atas, jadi kalau mau tektokan juga kayaknya nggak worth it banget. Lebih baik kita lirik saham lainnya, ataupun mungkin kayak BBRI, BBNI yang masih ada potensi upside-nya lebih gede gitu. Kalau untuk BCA, BMRI, mungkin kalau yang mau invest sih boleh-boleh aja, tapi nggak di harga segini ya rasanya kalau untuk invest. Lebih baik investnya nunggu di area-area bawah aja. Oke, jadi untuk trading sih nggak begitu tertarik, lebih baik pilih saham lainnya. Kalau untuk invest mungkin juga nggak sekarang ya. Next, MMLP. Oke, MMLP. MMLP dia masih di bawah MA 200, jadi masih downtrend secara major. Dia memang ada perbaikan momentum, tapi selama momentumnya belum biru masih belum oke ya. Ada potensi dia tuh sebenarnya lagi mau sideways aja di area sini. Sehingga kalau mau tektokan sih boleh-boleh aja. Buy on support dan sell on strength. Supportnya ini jadinya ada di 420, 402. Itu area support sini ya. Dan resistnya tentu di high candle yang itu tuh. 430 kali ya. Coba MMLP 426. Ya, sekitar itu. 426 sampai 434 itu area resistnya. Kalau support yang di sebelah sini, jadi kalau sininya breakdown, artinya dia akan ke support yang sebelah sini ya. Itu ada di 370 yang ini nih, paling bawah. Jadi di area-area sana. Lebih baik kalau mau entry, spek buy-nya on support aja, mungkin di support yang pertama 402, tapi kalau dia breakdown dari 402, exit dulu, karena support selanjutnya itu lumayan jauh jaraknya. Dengan resistnya tadi udah ya, di 426. 426 sampai 434. Selanjutnya MMLP liquid nggak ya? Nggak begitu juga sih. Rata-rata transaksi 4 miliar, tapi volumenya nggak oke-oke banget. Yang bagus tuh kalau dia volumenya tuh semakin meningkat. Ada momentum. Itu baru enak untuk kita trading kan. Selanjutnya JPFA. JPFA cukup menarik karena tapi dia sebenarnya masih downtrend ya, karena dia masih di bawah MA 200, ini MA 200-nya, dan dia bergerak di dalam channel downtrend. Paling hanya sifatnya DCB aja atau dead cat bounce, jadi kita untuk fast trading aja. Dengan area supportnya di harga low hari ini tentunya 1360 dan resistnya 1385 sampai 1410.
Itu area resistnya. Jadi ingat, hanya untuk fast trading dulu sebelum dia mampu untuk break dari channel downtrendnya. Waktu itu sempat break yang di ini, candlenya bagus ya, tapi volumenya tuh nggak ada. Makanya dia hanya false break. Sehingga kita perlu pastiin dulu dia berhasil breakout dari downtrend channelnya dengan volume yang bagus. Kalau dia breakout dengan volume yang besar, maka menarik. Saat ini dia berpotensi begini aja gerakannya. Jadi kalau mau spek buy lagi, boleh di area-area support lagi. Misalnya di sini udah taking profit 14.10, dia nggak bisa breakout, maka di taking profit. Setelah itu baru nanti kita incar lagi ya di area-area bawah. Dan jadi manfaatkan hanya DCB-DCB-nya aja itu. Tadi udah CPFA. Selanjutnya TPMA. Nah, TPMA ini menarik. Si TPMA ya, TPMA ini menarik. Dia sudah mulai liquid nih rata-ratanya, yang tadinya nggak ada volume misalnya. Dia juga nggak ada volume, ini udah mulai nih. Rata-ratanya meningkat lagi, transaksinya rata-rata di atas rata-rata terus. Momentumnya sudah mulai ada, dia breakout juga. Jadi menarik ya. Bisa buy on weakness kalau seandainya dia terkoreksi. Soalnya ini jauh banget sebenarnya dari angka VWAP. Dia closing 466, VWAP-nya 448. Saya juga ada tradingin saham ini. Jadi kalau tadi teman-teman sempat buy on weakness, dia sempat ke VWAP-nya ya, dia sempat balik ke VWAP kalau nggak salah. Jadi intinya atau waktu dia breakout nih di area sini itu menarik. Jadi bisa buy on breakout atau buy on weakness ketika dia koreksi kembali ke area VWAP-nya. Jadi ini masih bagus, mudah-mudahan sih dia akan segera ke ininya ya, di area 500-an ini ada resist 520. Mudah-mudahan dia akan segera ke sana. Ini so far oke, momentum bagus, volume bagus, ini bagus. Hanya aja dia lagi di atas VWAP. Kalau mau buy on weakness aja silakan. Kita bisa cek menggunakan hak kaki nih. Karena tadi saya juga ada pakai hak kakinya. MA. Kalau menggunakan 5 menit, kelihatan ya, lagi dia sideway, dia ada spike di sideway-nya, lalu mulai ada exit-nya. Kalau hijau-hijau bagus, memang sempat ada buangan, tapi kecil-kecil ya, di bawah rata-rata, jadi nggak gede-gede banget, dan rata-ratanya itu, yang garis hitam itu masih menanjak. Jadi so far masih bagus, masih oke, mudah-mudahan dia akan lanjut terus ke atas. Koreksi-koreksi itu wajar ya, karena dia memang jauh di atas VWAP juga, jadi kalau dia koreksi-koreksi dulu, itu wajar-wajar aja. Ini bagus hak kakinya, kita lihat. Kalau salah ada foreign juga nih. Tuh, ada foreign flow juga. Oke ya, TPMA masih bagus. Kalau udah punya maka tinggal hold aja. Selanjutnya KF. Wah, KF enough sih. Gimana ya? ARB ya? Ketutup nggak? Oh, enggak. Saya pribadi sih nggak tertarik ya dengan si KF enough ini dulu. Ini terlalu liar banget. Jadi masih belum oke. Kalau misalnya, karena candlenya jarumnya ya ampun, dan volumenya gede banget. Kalau mau spek buy lagi, misalnya mau copet lagi pun, mungkin nggak sekarang kali ya, nanti aja dulu, tunggu dia sampai bener-bener capek dulu turunnya, baru spek buy lagi. Kalau mau, tapi kalau saya sih mendingan saham yang lain deh, daripada si KF maupun si INAF ini. Candlenya sih hari ini jelek ya. Candle hari ini closingnya jelek, mungkin besok akan koreksi lagi. Kalau mau cek menggunakan hak kaki sih boleh. Kemarin kan saya udah sempet mention ya, saya ada share di YouTube kalau nggak salah, saya ada kasih lihat hak kaki 5 menitnya. Jadi memang udah kelihatan tuh dari sejak kemarin pas closing. Dia waktu spike, naik, 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 di sini oke, tapi begitu closingan, udah ada yang buang barang. Jadi begitu naik, ditarik, habis itu langsung banyak yang buang barang. Oke, so far masih belum ada lagi, belum oke-oke lagi. Tunggu aja sampai dia lagi sideway lagi dan ada spike begini lagi. Nah, mungkin teman-teman boleh entry spike buy di saat lagi seperti itu ya. So far
KF enggak, skip dulu. Lanjut MDKA. Untuk MDKA masih bagus. Momentum oke, walaupun volumenya agak kurang mendukung ya. Wajar sih karena dia masih konsolidasi dulu di sini, jadi volumenya kecil, it's okay. MDKA masih bagus, dengan supportnya tentu di low kemarin, karena candlenya hari ini candle inside bar nih. Support 4430. 4430 ini support, dan resistnya 4610. 4610 dia jadi lagi masih bikin inside bar, dia lagi konsol dulu. Selama dia konsolidasi dengan atau sideways dengan volume yang kecil, maka masih oke ya, masih sehat. Mudah-mudahan dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Kalau dia jebol dari tadi itu 4430, maka artinya dia akan koreksi dulu ke MA200, ada garis win line juga yang merupakan support di 4, ini kita ambil tengah-tengah, kita ambil yang bawah aja deh ya, garis win line aja, yaitu 4190. Selama dia masih di atas garis win line, dia masih oke, ini momentumnya masih bagus, pixelnya masih bagus. Jadi kalau misalnya ada yang ingin buy on weakness, maka silakan menunggu aja dia di area-area support. Dan terutama kalau mantul ya, jangan dia ke support terus ternyata koreksi gede, malah kita nangkepin pisau jatuh. Jadi hati-hati juga kalau koreksi, kita mesti ngeliat-liat juga ya, koreksinya tuh dengan volume kecil atau dia turun dengan volume yang gede. Kalau dia turun dengan volume yang gede, artinya buangannya besar. Kita jangan nampungin dulu. Kita tunggu sampai dia berhenti. Bukan berhenti, maksudnya buangannya tuh merendah. Merendah itu contohnya ketika, ya contoh, paling gampangnya sih candlenya ya, candle doji atau candle hammer, yang seperti itu. Dengan resist tadi sudah, resist selanjutnya itu 4700, 4890. Tadi support-support sudah ya, 4320 juga ada support, 4190 itu juga supportnya. Buying weakness saja, si MDKA ini koper dengan gold juga, jadi karena harga goldnya masih bagus ya, mudah-mudahan masih oke nih. Selanjutnya INKP. INKP momentumnya sih agak melemah, tapi dia memang lagi konsolidasi juga ya hitungannya nih. Volumenya kecil-kecil, jadi mudah-mudahan ini hanya koreksi sehat aja selama dia bertahan di atas ini 9.900 sebetulnya masih menarik. Kalau dia breakdown dari sana, maka mungkin sebaiknya hindari dulu aja. Dengan resist tentu di sebelah sini nih, dia lagi konsol di area situ ya. Ini area konsolidasinya. INKP kita lihat. Low 9.900. Berarti dia pergerakannya di 9.900 sampai 10.400. 10.400. Jadi kalau mau buy on weakness silahkan, tapi begitu dia closingnya di bawah 9.900, maka sebaiknya exit dulu. Momentum oke, itu oke. Kita lihat ada foreign flow nggak? Foreign flow enggak ada sih tapi dikit ya, enggak masif-masif banget. Di sini juga ada support lagi nih. Kalau dia 9.900-nya breakdown, berarti dia berpotensi ke sebelah sini. Itu di 9.700. Jadi kalau misalnya 9.900-nya breakdown, pantau lagi di 9.700-nya. Kalau dia breakout, berhasil breakout, maka bagus banget. Berpotensi menuju ke resist selanjutnya ya, 10.600. Ada 11.175, itu resistnya lagi. Oke, ini saham ke-15. Jadi udah 15 saham kita bahas hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang saatnya saya akan share screenernya Wisdom and Invest ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat nih, TTM GCD. TTM GCD ini fungsinya untuk mencari saham yang ada momentumnya semakin
meningkat. Nah, ini kayak kemarin yang saya share juga tuh. Kemarin saya share dapetin apa ya? Kemarin ada Arto tuh. Cuan nggak Arto? Kalau ada yang cuan Arto, mention ya di komennya happy cuan. Juga Antam. Nah, Antam nggak masuk screener sih. Tapi Antam kemarin saya ada bilang bagus. Arto bagus. eh terus TPMA ya. TPMA. CTRA sih mudah-mudahan segera breakout. Tadi jadi breakout gak ya? Belum ya, masih testing 965-nya. Oke. Nah, ini hasil screenernya TTNGCD, tapi nggak semua saham yang masuk ke sini artinya bagus ya. Teman-teman tetap harus analisa kembali supportnya di mana, resistnya di mana, dia eh, trennya lagi apa gitu. Jadi harus analisa secara menyeluruh juga. List lainnya saya akan share juga. Kalau yang ini foreign net buy-nya hari ini di mana aja, yaitu di ADMR. Padahal ADMR itu mau keluar dari MSCI loh. Kemarin saya sempat catetin nih ya, MSCI Global Standard Index. Dan ini akan efektifnya itu di akhir. Jadi hati-hati nih. Biasanya kalau mereka rebalancing kan pasti harusnya dibuang ya. Nah, tapi ini nggak tahu mungkin bayarnya bukan asing, mungkin bayarnya lokal. Yang di delete itu ADMR, GGRM, TBIC. Jadi hati-hati di end of month. Kalau yang edition itu BP, Buka, Bumi, GGRM. Yang di delete ASA, MCAS, IPTV. Jadi biasanya pengaruhnya sih ketika dia mau di end of month-nya itu. Biasanya nanti mungkin ada tiba-tiba buangan atau tiba-tiba dinaikin gitu. Nah, sehingga yang di delete-delete ini kita hindari ya ketika menjelang akhir bulan. Dipantau aja dulu. Atau mungkin kita utamakan price action aja lah. Karena kita nggak tahu ya nanti yang nampungin apakah market maker lokal yang nampungin. Kita juga nggak bisa memprediksi apakah dengan dia keluar dari MSCI artinya jelek. Nggak selalu ya. Kita masuk lagi ke screenernya tadi. Jadi NBSA-nya ADMR, ITMG, BCA, BRPT, SMGR, lalala. Nggak semua saham yang ada foreign-nya artinya bagus, karena bisa aja gerakan sahamnya itu ternyata tidak sesuai dengan pergerakan foreign. Sehingga kita masih tetap harus menganalisa masing-masing sahamnya itu. Dan untuk screener HK-HQ-nya yang ini, dia sudah diurutin ya sesuai dengan HK-nya yang paling gede, tapi tetap kembali ke chart, kita tetap harus analisa kembali masing-masing sahamnya. Dia masih oke apa enggak gitu ya. Oke. Oke, jadi rangkuman aja tadi yang masih bagus. Sekilas saya catat apa nih tadi ya. Si GDST masih oke, TPMA, JPFA menarik tapi hanya untuk fast trading. Ya, beberapa hanya untuk fast trading, MDKA mudah-mudahan sih masih oke. Lalu apa lagi nih? SCMA juga ya, masih oke. And then apa lagi nih? NICL nih boleh nih teman-teman untuk ngecek ataupun PANI. Saya share sedikit deh. NICL ataupun PANI. Saham apa lagi ya? PMA, GDST. Oke. Ya, menarik karena dia ada momentum yang meningkat, candle-nya masih higher high. Cuma ada beberapa yang dia memang lagi di area resist, jadi sebaiknya sih buy on weakness aja. Ini volumenya juga sudah mulai ada. Ini juga cuma buy on weakness aja. Oke, jangan lupa ingat perhatiin VWAP-nya jangan jauh-jauh dari area VWAP. Kira-kira itu aja sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Besok kita ada event, jangan lupa di jam berapa tadi? 20.30 ya. Enggak deh, jam 8 biasanya seingat saya. Coba teman-teman
cek lagi kembali di Telegram, itu tinggal diklik aja. Jadi kalau teman-teman ada waktu untuk join, silakan join, bisa diskusi bareng di Zoom itu. Kalau ketinggalan acaranya, ada acara lagi nanti di hari Sabtu ya, Sabtu jam 4. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.